teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya doakan teman-teman rezekinya melimpah, dimudahkan semua pekerjaannya, ya. Dan saya doakan juga segala utang piutang teman-teman selesai secara lunas, teman-teman. Di sini saya tegaskan pinjaman online jangan dibayar lagi. Ingat ya teman-teman, jangan dibayar lagi pinjaman online yang sudah teman-teman pinjam selama ini. Oke, kita kembali lagi ke channel Solusi Utang. Gimana caranya kita menghadapi teror, ancaman yang diberikan oleh pihak si meminjam kepada kita. Kita menghadapinya seperti apa, teman-teman? Intinya di sini jangan takut sama sekali terhadap yang namanya pinjaman online. Ya, kita sudah meminjam pinjaman online selama bertahun-tahun atau berapa bulan atau berapa minggu yang lalu. Jangan takut teman-teman kalau misalnya teman-teman nggak bisa membayarnya. Kalau bisa, teman-temanku semua, jangan lagi membayar namanya pinjaman online. Kenapa saya menegaskan bahwasanya jangan membayar lagi pinjaman online? Karena salah satu yang membuat kita ini merusak teman-teman ya, yang membuat mental kita rusak terhadap pinjaman online ini, karena ancaman atau teror yang selalu bertubi-tubi menghantui kehidupan kita setiap harinya. Itu. Makanya saya bilang nggak usah bayar. Kalau dia memang betul-betul mengasih minjam uang atau pinjaman kepada kita, nggak seperti ini perlakuan si pinjol ini. Seharusnya dia secara baik-baik untuk menagih pinjaman yang sudah kita ambil. Kalau memang nggak ada saat ini uang kita, nggak usah diteror kita seharusnya. Nggak usah dikasih ancaman, nggak usah merusak mental kita, nggak usah seperti itu. Karena utang itu memang namanya utang, ya harus kita bayar sebagai penerima gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya seperti ini perlakuan si pinjol terhadap customernya yang bertubi-tubi meneror berapa nomor yang masuk ke telepon kita, ini kan terganggu kita mencari terganggu masalah mental kita. Jadi bagi teman-teman nggak usah lagi membayar namanya pinjaman online. Karena teman-teman di luar sana juga banyak mengeluh. Gimana membayar pinjaman online sementara pekerjaan nggak ada? Oke, dia meminjam pinjaman online ini sebelumnya karena dia nggak ada pekerjaan. Dia nggak ada lagi untuk menghidupin keluarganya. Jadi terpaksa mengambil KTP dan mengajukan pinjaman di pinjaman online. Apapun itu syaratnya, apapun itu dendanya, apapun sebesar apapun bunganya, dia hadapi. Jadi jangan lagi terlalu terfokus terhadap pinjaman online. Cukup kita bekerja seperti apa adanya. Ya udah, itu aja kita jalankan. Jangan gara pinjaman online ini kita nggak bisa bekerja. Ketakutan itu selalu menghantui pikiran kita selama ini, teman-teman. Jadi saya harap kepada teman-teman dimanapun berada, kalau sudah teman-teman meminjam pinjaman online, nggak usahlah membayar lagi. Kalau misalnya nanti pihak pinjaman online menanyakan kepada kita, kenapa nggak bisa kami terima pelunasan Anda, tagihan Anda gitu, seperti itu. Saat ini belum ada duit, itu aja. Kalau misalnya nanti ada uang, atau misalnya ada pendapat saya akan membayar pinjaman saya. Seperti itu, udah cukup. Kalau memang teman-teman capek, capek mendengarkan telepon, WA, SMS yang diberikan si pinjol tersebut, tinggal cabut aja nomornya dan buang, atau misalnya dipatahin seperti itu. Dan WA-nya dihapus dan HP-nya direset ke pabrik sebelumnya. Udah selesai yang namanya teror, ancaman, selesai itu. Ya, ingat itu teman-teman. Jadi kita terlalu terlena dengan pinjaman online ini. Karena nanti kalau kita misalnya udah terbeban, mental kita kena, kita nggak bisa kerja. Jadi yang mencari nafkah keluarga kita siapa lagi kalau nggak kita? Jadi akhirnya kita mencari jalan keluar, bisa-bisa mengakhiri hidup. Itu kan udah fatal kali, nggak bisa. Karena moral kita ini udah hancur dibuat si pinjol tersebut. Jadi bagi teman-teman harus pintar lah, harus betul-betul memahami dulu. Jangan sampai teman-teman nantinya tersesat cuman gara-gara pinjaman online ini. Ya, itu aja teman-teman. Dari saya, karena saya sayang sama teman-teman, ya, karena sama juga nasib kita ini, kita memberikan edukasi, kita memberikan pemahaman kepada teman-teman semua, agar teman-teman semua tahu bahwasanya pinjaman online yang selama ini kita pinjam hanya hukumnya perdata. Itu aja. Jadi kenapa saya bilang tadi nggak usah bayar, cuman hukum perdata doang.
Nggak ada yang namanya dipenjarakan, dibawa ke pengadilan, di sidang kita segala macam, nggak ada teman-teman. Karena hukumnya cuma perdata. Kalau perdata kita rusak, berarti kita nggak bisa mengajukan lagi pinjaman ke depannya nanti, misalnya ke bank atau dimanapun gitu. Karena kita udah di blacklist atau udah kena bea checking di pihak otoritas jasa keuangan atau OJK seperti itu teman-teman. Jadi nggak usah takut lah, nggak usah takut. Nggak ada gunanya kita takut pinjaman online nih, ya. Yang namanya tetap ada utang. Kalau misalnya nggak ada uang sekarang, mau gimana? Seperti itu teman. Ingat, jangan bayar pinjaman online lagi. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Oke?